Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutyadi Ukas, NIM 119202018, kelas PAI 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Pertama yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud atau haluan. Secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Menurut H.M. Arifin bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas atau cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Berdasarkan kepada pengertian pendidikan Islam, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan yang kamil setelah proses pendidikan berakhir. Kedua, fungsi tujuan. Dalam fungsi tujuan, pendidikan Islam mempunyai empat fungsi tujuan. Fungsi yang pertama adalah mengakhiri usaha, karena pada umumnya suatu usaha akan berakhir setelah tujuan akhir tercapai. Fungsi yang kedua adalah mengerahkan usaha, karena tanpa adanya antisipasi ataupun dengan ke arah tujuan, maka penyelewengan akan banyak terjadi dan kegagalan akan selalu diambang pintu. Fungsi yang ketiga adalah sebagai titik tolak untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dari satu segi tujuan bisa membatasi ruang gerak usaha, sementara dari segi lain tujuan dapat mempengaruhi dinamika sebuah usaha. Fungsi yang keempat adalah memberi nilai atau sifat pada usaha-usaha tersebut. Ada usaha-usaha yang bertujuan lebih luhur daripada usaha-usaha lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan tujuan pendidikan Islam. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani dalam bukunya yaitu Filsafat Pendidikan Islam yang diterjemahkan oleh Dr. Hasan Langbulung, beliau mengatakan bahwa ada 8 prinsip dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam. Antara lain, pertama yaitu prinsip universal atau menyeluruh. Dalam prinsip ini memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan manusia, baik aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Islam memiliki prinsip dasar keseimbangan dalam kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kejelasan. Prinsip ini mengandung ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap aspek spiritual dan aspek intelektual manusia. Prinsip yang keempat adalah prinsip tak ada pertentangan. Pada prinsipnya, sebuah sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling menunjang dan membantu antara satu sama lain. Prinsip kelima yaitu prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Sebuah prinsip yang selalu menjunjung tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Yang keenam yaitu prinsip perubahan yang diinginkan. Maksudnya yaitu prinsip perubahan jasmaniah, spiritual, intelektual, sosial
psikologis, dan nilai-nilai yang menuju ke arah kesempurnaan. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip menjaga perbedaan antar individu. Nah, maksudnya yaitu prinsip yang menjaga terhadap perbedaan antara individu baik dari segi kebutuhan, emosi, tingkat kematangan berpikir, sikap atau perilaku, dan mental. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-8 yaitu prinsip dinamisme dan menerima perubahan serta perkembangan. Maksudnya itu prinsip dalam rangka memperbarui metode yang terdapat dalam pendidikan agama. Secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi kepada pertama, tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir. Nah, tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi idealitas ajaran Islam yang diwujudkan sebagai pola kepribadian muslim yang hakiki sesuai tuntutan cita Islam tersebut. Nah, tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Nah, tujuan operasional yaitu suatu tujuan yang dicapai menurut program yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam kurikulum. Produk kependidikan belum siap dipakai di lapangan karena masih memerlukan latihan keterampilan tentang bidang keahlian yang hendak diterjuni. Nah, tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia sempurna setelah ia menghabisi sisa umurnya. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat-ayat di atas dasar ayat-ayat di atas dapat dirumuskan tujuan pendidikan Islam yang ideal dan operasional dengan ruang lingkup yang memberikan nilai kehidupan manusia paripurna, dunawiyah dan ukhrawiyah. Manusia yang melaksanakan tugas hidup individual dan sosial berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rumusan tujuan akhir pendidikan Islam ialah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan. Manusia yang mampu mengabdikan dirinya kepada Khaliqnya dengan sikap dan kepribadian bulat yang merujuk kepada penyerahan diri kepadanya dalam segala aspek hidupnya, dunawiyah dan ukhrawiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan
pendidikan Islam menurut para ulama. Nah, pertama yaitu menurut Abdurrahman Saleh Abdullah. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Tujuan utama khalifah Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepadanya. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam menurutnya dibangun atas 3 komponen, yaitu tubuh, ruh, dan akal. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada: pertama, tujuan pendidikan jasmani, yaitu pendidikan Islam dalam hal ini mengacu pada pembicaraan fakta-fakta terhadap jasmani yang relevan bagi para pelajar. Kedua, tujuan pendidikan rohani, maksudnya yaitu tujuan pendidikan Islam harus mampu membawa dan mengembalikan ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian. Dan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal, maksudnya tujuan ini mengarahkan kepada perkembangan intelijensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan tujuan yang keempat yaitu tujuan sosial, maksudnya yaitu fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan sosial adalah menitik beratkan pada perkembangan karakter-karakter manusia yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar-standar masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik utama yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Fatih Hasan Sulaiman, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada: pertama, yaitu membentuk insan sempurna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu membentuk insan paripurna untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari kedua tujuan ini dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan versi Imam Al-Ghazali tidak hanya bersifat ukhrawi atau mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dikenal dengan kesufiannya, tetapi juga bersifat duniawi. Karena itu Al-Ghazali memberi ruang yang cukup luas dalam sistem pendidikannya bagi perkembangan duniawi. Namun, dunia hanya dimaksudkan sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup di akhirat yang lebih utama dan kekal. Nah, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang berkepribadian muslim yang kuat, baik lahiriah dan batiniah, yang mampu mengabdikan segala amal perbuatannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.